Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai perumusan masalah yang menjadikan topik penelitian. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami, yaitu yang pertama Niputu Arya Sedana Jasmine Putri dengan NIM akhir 4, yang kedua ada Niputu Oktamia dengan NIM akhir 10, dan yang terakhir ada Nikada Dwi Ayu Lestari dengan NIM akhir 16. Adapun beberapa topik yang akan kami bahas pada presentasi hari ini, yaitu yang pertama kepekaan seseorang terhadap masalah, yang kedua masalah yang layak dijadikan topik penelitian, dan yang ketiga teknik merumuskan masalah penelitian. Baik, pada bagian pertama kita akan membahas tentang kepekaan seseorang terhadap masalah. Yang pertama, kepekaan terhadap masalah merupakan kemampuan individu dalam mengenali dan memahami fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemampuan ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menemukan masalah penelitian. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, kita harus peka dulu terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Selain itu, kepekaan juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, membantu kita menemukan masalah penelitian, yang artinya dari hal-hal yang kita amati sehari-hari, kita bisa melihat mana yang layak untuk diteliti. Yang kedua, menentukan fokus penelitian, supaya penelitian kita tidak melebar kemana-mana. Dan yang ketiga, menjadi langkah awal dalam pemecahan masalah, karena semua proses penelitian dimulai dari kemampuan kita mengenali masalah itu sendiri. Kemudian, kepekaan terhadap masalah juga memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, peka terhadap fenomena di lingkungan, yang artinya kita sadar dan peduli terhadap apa yang akan terjadi di sekitar kita. Yang kedua, mampu melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Misalnya, kondisi ideal seperti apa dan kenyataannya bagaimana. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif, sehingga kita tidak hanya melihat masalah, tetapi juga bisa memikirkan berbagai kemungkinan solusi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepekaan terhadap masalah merupakan kemampuan dasar yang sangat penting dalam penelitian, karena dari sinilah semua proses penelitian dimulai. Baik, topik yang kedua, adapun masalah yang layak dijadikan topik penelitian. Dalam penelitian, tidak semua masalah bisa langsung dijadikan topik. Oleh karena itu, seorang peneliti harus mampu memilih masalah yang benar-benar layak untuk diteliti. Pemilihan masalah ini sangat penting karena akan menentukan arah dan kualitas penelitian yang dilakukan. Jika masalah yang dipilih tepat, maka penelitian akan lebih terarah dan hasilnya juga dapat lebih bermanfaat. Umumnya, masalah penelitian berasal dari kondisi nyata yang terjadi di lapangan dan membutuhkan solusi secara ilmiah. Hal ini juga didukung oleh Safitri, Napitupulu, dan Khairani pada tahun 2024 dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa penelitian pendidikan biasanya berawal dari permasalahan nyata dalam proses pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemilihan masalah yang tepat menjadi langkah awal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Baik, selanjutnya terdapat beberapa kriteria masalah yang layak untuk dijadikan topik penelitian. Yang pertama, masalah harus berasal dari fenomena nyata, yang artinya benar-benar terjadi di lapangan sehingga dapat diamati dan diteliti. Yang kedua, masalah harus memiliki fokus yang jelas agar penelitian tidak terlalu luas dan lebih terarah. Yang ketiga, masalah harus dapat diteliti secara ilmiah, yaitu dapat dikaji menggunakan metode dan didukung oleh data. Yang keempat, masalah harus memiliki manfaat baik untuk pengembangan ilmu maupun untuk menyelesaikan masalah di lapangan. Dan yang terakhir, yang kelima, masalah harus relevan dengan bidang keilmuan agar penelitian tetap sesuai dengan bidang yang dikaji. Nah, dengan memenuhi kriteria tersebut, penelitian akan menjadi lebih terarah dan berkualitas. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Pada pembahasan ketiga, saya akan menjelaskan tentang teknik merumuskan masalah
telah dijelaskan pada latar belakang, kemudian difokuskan sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Dalam prosesnya, rumusan masalah dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi fenomena atau masalah di lapangan, yaitu mengamati masalah yang nyata dan relevan dengan bidang penelitian. Kedua, melakukan kajian literatur untuk memahami teori, memperkuat landasan penelitian, serta menemukan celah penelitian. Kemudian yang ketiga, menyeleksi dan membatasi masalah agar penelitian tidak terlalu luas dan lebih fokus. Yang keempat, merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian yang harus jelas, spesifik, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Kemudian yang kelima, menyesuaikan rumusan masalah dengan tujuan dan metode penelitian agar penelitian dapat berjalan secara sistematis dan menghasilkan data yang dapat dianalisis secara ilmiah. Jadi dengan tahapan ini, peneliti dapat mengetahui secara jelas apa yang akan diteliti serta batasan-batasan kajiannya. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri rumusan masalah yang baik. Rumusan masalah yang baik harus melalui proses bertahap hingga menghasilkan pertanyaan yang menjadi fondasi penelitian. Pertama, harus jelas dan spesifik, sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Yang kedua, rumusan masalah tidak terlalu luas, agar penelitian dapat dilakukan secara fokus dan mendalam. Kemudian yang ketiga, rumusan masalah harus sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga arah penelitian tetap konsisten. Dan yang terakhir, dapat diteliti secara ilmiah, artinya bisa diuji dan dianalisis menggunakan metode penelitian. Jadi, rumusan masalah yang baik akan menjadi landasan utama penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan terarah dan menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tibalah kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan dari pembahasan materi kita hari ini. Adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu yang pertama, kepekaan terhadap masalah adalah kemampuan dasar untuk mengenali dan memahami fenomena sebagai awal penelitian. Yang kedua, masalah penelitian harus nyata, jelas, relevan, bermanfaat, dan dapat diteliti secara ilmiah. Dan yang terakhir, rumusan masalah dilakukan secara sistematis, identifikasi, kajian literatur, pembatasan, dan penyusunan pertanyaan penelitian. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami tutup dengan mengucapkan pramasakti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni.